Dan malam di tempat kalian berada, terutama untuk Ibu Anandini, dosen pengampu mata kuliah struktur data. Di sini, sebelum itu, perkenalkan nama saya Mutia Elsa Butar dengan NIM 241401133 berasal dari ilmu komputer Kom A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang linked list. Tapi sebelum masuk ke situ, kita mempelajari dasarnya lagi sedikit, mengulik-ngulik. Eh, kan di sini ada implementasi stack dan queue di dalam array. Ah, apakah teman-teman tahu stack dan queue itu apa? Stack itu alat tumpukan. Metode yang digunakan di stack itu LIFO, last in, first out. Itu barang yang terakhir kali masuk itu yang pertama keluar. Sedangkan queue itu FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar. Dan kita masuk ke materi lanjutan dari queue. Nah, queue dengan array. Nah, ada aturannya. Itu yang tadi saya jelaskan tadi itu FIFO, first in, first out. Pertama masuk dan pertama keluar. Eh, Operasi utama itu ada NQ dan DQ. NQ itu menambahkan data ke belakang yaitu rear. Rear ini bisa disebut juga tail. Dan DQ itu menghapus data dari depan itu front yang bisa disebut dengan head. Nah, kita bisa pakai array untuk menyimpan data Q. Nah, variabel itu ada tadi yang tiga tadi itu variabel front, rear, dan max. Front ini menuju ke elemen depan, yaitu head yang saya sebutin. Rear ini menuju ke elemen belakang, yaitu tail. Dan max ini untuk ukuran maksimal array. Nah, sedikit teori yang saya sampaikan, dan sesudah itu saya juga akan memberikan contoh pada codingan yang telah saya buat. Izin share screen. Oke, seperti yang teman-teman nampak, ini aku ingin telah saya eh, buat. Contohnya, kita bisa lihat itu ada define max size itu 100 itu untuk maksimum ukuran dari queue. Baru itu ada struktur untuk menyimpan elemen queue, yaitu tipe dan struct itu. Baru ada char name yang ini berupa nama. Baru ada struktur untuk queue yang untuk menyimpan elemennya dan penanda posisi akhir, awal, dan untuk menambahkan queue penuh atau kosong. Nah, ini ada inisialisasi queue. Nah, posisi awal, front, dan rear di nol. Nah, awalnya itu nol. Queue-nya kosong di awal. Itu maksudnya. Dan kita akan mengecek apakah queue penuh. Baru di sini ada kita akan mengecek apakah queue itu kosong, empty. Baru di sini kita akan menambahkan elemen ke dalam queue. Nah, jika queue-nya penuh di sini, baru sini kita akan geser rear-nya itu maju ke dalam perhitungan sirkular. Nah, simpan elemen ke posisi rear. Di sini jika posisi rear sama dengan front, maka queue-nya itu penuh. Queue-nya penuh. Karena ada datanya queue, karena ada data, queue tidak kosong di sini. Karena tadi penuh. Nah, di sini kita akan menghapus elemen dari queue. Seperti yang dapat itu temp.name ini untuk menghapus. Baru jika queue-nya itu kosong, ini akan queue is empty. Dan kita bisa melihat from maju ke dalam perhitungan sirkular, itu ambil elemen yang dihapus di bagian depan. Jika setelah dihapus queue kosong, itu rear sama dengan queue front. Empty sama dengan 1. Dan jika tidak, else queue empty sama dengan 0. Karena sudah dihapus jadi tidak penuh. Nah, di sini ada main programnya. In main, kita menginisialisasi I dan J. Baru kita pakai char untuk menyimpan perintah, masukkan, hapus, dan tinggalkan.
Baru di sini kita inisialisasi Q dan komennya itu sama nol. Ini bisa kita print kayak for adding a name use add name, dan juga ada kita print for deleting use delete, baru print to end decision used by, baru sini ada loop sampai user mengetik by, baru ada while str cmp comment bla bla bla. Di sini ada komennya. Jika perintah add untuk masukkan, kita bisa buat perintah if else seperti ini. Ini untuk menginput, ini untuk tambahkan nama ke queue. Jika perintah delete, ini untuk menghapus nama dari queue. OB delete Q&A. Dan ini print and selesai. And session. Gini, mari kita jalani. Nah, sini kita dapat for editing a name, use editing name. For deleting, use delete. To end, decision use by. Jadi kita masukin pertama itu eh, add nama, yaitu misalnya Andi. Dia bakalan name yang dimasukkan adalah Andi. Lalu kita masukkan pasangan Andi Budi, yaitu name yang dimasukkan adalah Budi. Nah, baru kita masukkan lagi Sarah. eh kita masukin Sarah. Sarah ada error. Saya akan ulangi. Oke. ADD Andi. ADD Budi. Budi. Baru kita ADD Sari. Hmm. Baru kita delete. Pakai sistem delete. Kita delete nama Andi. Baru save itu kita masukin lagi Dika. Dan dia akan masukin Dika. Baru kita baikan. And session. Jadi saya akan menjelaskan outputan ini. Ketika kita masukkan Andi, dia akan memasuki Andi. Dia akan membilang name insert Andi. Kita masukin Budi, begitu juga Sari juga. Dan kita masukin delete itu, dia akan menghapuskan bagian Andi. Mengapa? Karena kan kita menggunakan metode first in first out, yaitu yang pertama masuk itu juga pertama keluar. Jadi Andi pertama masuk dan dia juga akan pertama keluar jika kita mendeklarasikan delete. Nah, baru sip itu kita masukkan lagi Dika. Dia masih tetap masukkan Dika. Dan jika kita bilang bye, dan itu akan menjadikan akhir season ini. Begitulah codingan eh, outputan codingannya, penjelasannya. Oke, seginilah yang saya dapat sampaikan tentang linked list yang saya ketahui. Jika ada kesalahan kata ataupun perkataan saya yang kurang mengenakan, eh, saya minta maaf. Dan di sini saya ingin pamit undur diri. Selamat tinggal dan selamat menonton untuk semuanya. Terima kasih.